لك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam ini khususnya saya secara pribadi bisa bersilaturahim dengan Masjid Pondok Mutiara. Biasanya dikenal dengan MPM ya Pak. Masjid Pondok Mutiara, Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa memperpanjang umur kita semua. Tentu juga bisa melancarkan urusan dunia kita semua, insya Allah. Insya Allah Pak, kalau kita duduk bersama-sama seperti ini dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, tidak punya kepentingan, kita merakit persaudaraan di antara kita. Saya yakin insya Allah pertemuan ini tidak hanya di dunia saja. Insya Allah kita terus akan bergandengan tangan sampai ke surganya Allah SWT. Apalagi Nabi sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa silaturahim seperti ini membuat hidup kita, usia kita penuh keberkahan, diberkahi oleh Allah SWT. Saya yakin pertemuan kita seperti ini insya Allah dunia yang kita geluti selama ini semuanya juga akan diberkahi oleh Allah SWT. Ini bahasa Nabi Pak. Mana ada basatatul rizq, rezekinya itu dilapangkan oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan. Wa yu'sillahu fi asarih, insya Allah juga sisa umurnya juga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya di sini? Ini harus menjadi keyakinan kita bersama, Pak. Umur semuanya sudah ada batasannya. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Semua kita ini berjalan pada satu titik kelahiran menuju titik akhir kehidupan kita. Hari demi hari yang sampai lalu ini sebenarnya mendekati ajal. Jadi sampean kalau kita sadar, dan ini harus sadar Pak, ya, waktu demi waktu, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang kita lewati ini, naam secara jumlah umur kita bertambah, tapi sebenarnya jatah hidup kita berkurang karena kita mendekati ajal. Lalu apa maknanya orang kalau suka silaturahim duduk manis seperti ini? Memperpanjang umur, maknanya apa? Insya Allah sepakat para ulama, umurnya tetap Pak, tapi sisa umur kita ini mendekati ajal, sisanya ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak, besok lebih barokah lagi. Tahu barokah jemaah sekalian?
Al-barakah itu dalam bahasa Arab ziyadatul khairat, bertambah nilai kebaikannya. Insyaallah besok Pak lebih semangat lagi sampean mendapatkan amal saleh. Karena sekarang banyak orang tua Pak, semakin tua, mohon maaf, ngamuan. Ya, semakin tua tersinggungan. Ya, semakin tua tidak bisa mengendalikan diri. Ingin diperhatikan terus sama anak dan mantu. Ya, kita pingin Pak tuanya kita tua yang berwibawa. Tua yang semakin sadar bahwa kita ini sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah, sehingga semakin banyak amal salehnya. Ini salah satunya akan diberikan oleh Allah kepada kita buat orang-orang yang suka menyambung tali silaturahim. Tali apa Pak? Tali silaturahim. Apa rahim ini? Menyambung kekerabatan. Tidak tukaran. Dan saya lihat tidak ada Pak agama manapun pula di dunia ini yang mengajak umatnya silaturahim setiap hari 5 kali. Pertama dia berkomunikasi dengan Allah 5 kali sehari, yaitu apa? Merespon perintah Allah salat berjamaah di masjid. Dan di masjid ini pula sampean berjumpa Pak satu sama lain tanpa sampean sadari. Niatkan Pak, kita ini bersilaturahim lagi. Besok subuh silaturahim lagi Pak. Besok zuhur silaturahim lagi, ketemu. Orang-orang Nasrani ya akhi, itu jumpa dengan Tuhannya Pak seminggu sekali. Setiap hari Ahad saja. Orang-orang Yahudi seminggu sekali, itu pun juga setiap hari Sabtu saja. Kita Allahu Akbar, setiap hari berapa? 5 kali. Berjumpa dengan Allah. Di saat yang bersamaan juga sampean menyambung tali silaturahim di antara kita jamaah sekalian. Makanya unik Pak, kalau sama-sama jamaah masjid kemudian berantem. Sama-sama aktif di masjid, kemudian tidak tegur sapa. Ada sesuatu yang salah jamaah sekalian. Nah kebetulan nih malam ini malam pengukuhan takmir katanya Pak ya. Dengan suasana yang baru insyaallah, semangatnya baru, terobosan-terobosannya baru ya. Insyaallah Pak, dakwahnya juga dengan nuansa-nuansa yang baru pula dan merakit persaudaraan di antara kita insyaallah. Jamaah sekalian, tidak hanya itu kata Nabi, wa yubsit lahu fi rizqi. Rezekinya pun dilapangkan oleh Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sering menyampaikan bab ini. Rezeki kita sebenarnya Pak sudah ada kaplingannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Bahkan sampean sebelum turun ke dunia ini berada di rahim ibu kita, ketika sampean berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita sudah ada kaplingan rezeki dari Allah. Sampai Nabi bersumpah ya, demi Allah kata Nabi, tidak akan mati seorang manusia kecuali Allah juga menyempurnakan rezekinya, memberikan rezekinya pada yang bersangkutan. Jadi kalau ada orang Pak hidup di dunia neko-neko kehidupannya, menghalalkan segala cara, dia tidak percaya kepada takdir rezekinya. Apalagi sampai korupsi, ngurangin timbangan ketika berbisnis, berbohong, mengundur-ngundur cek palsu, cek kosong segala macam. Dia tidak percaya sama takdir rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah disiapkan, Pak. Maksimalkan semua potensi kita. Ini sekaligus juga supaya di antara sampean tidak ada kecemburuan satu sama lain. Karena Allah yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah pula Pak yang memberikan basata, melancarkan rezekinya manusia dan memberikan takaran. Masing-masing kita ini sudah ada takarannya, ada yang banyak, ada yang setengah banyak Pak ya, ada yang seperempat banyak, ada yang biasa-biasa saja. Dan sampai kalau sadar, tidak akan ada kecemburuan di antara kita, tidak ada hasad di antara kita. Nah ini semua kesadaran seperti ini, basatatul rizqi itu didapati kalau kita suka bersilaturahim seperti ini. Ini yang pertama Pak yang ingin saya sampaikan. Apresiasi saya buat jamaah masjid Pondok Mutiara ini, mudah-mudahan silaturahimnya semakin kokoh, ya, semakin langgeng, semakin bermesra, bergandengan tangan sampai ke surganya Allah insyaallah. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ingat loh Pak, nanti persaudaraan yang kita bangun di dunia ini
nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali persaudaraan yang dibangun dengan bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini Pak, kita membangun ketakwaan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ya akhil karim, Allahu Akbar, sampean juga harus bersyukur Pak pada Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita Pak untuk sama-sama bisa memakmurkan masjid ini. Tidak semua orang, berarti sampean dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia Pak, harus kita syukuri. Cuma mohon maaf ya Pak, tidak ada anak mudanya nih Pak. Tidak ada anak mudanya nih Pak. Saya curiga nih Pak. Dari Mekah ke Madinah ada satu orang Pak. Satu orang saja Pak, yang niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu Pak. Tapi hijrahnya ada orientasi-orientasi lain. Cuma disebut pada waktu itu orientasinya apa? Karena di situ ada lawan jenis Pak, yang akan dia nikahi. Sehingga dia ikut hijrah karena calon istrinya mengatakan, putus pertunangan kita, kalau kau masih cinta sama aku, ikut aku hijrah ke Madinah. Fahajar ar-rajul, maka hijrahlah pemuda ini Pak. Semua sahabat tidak menganggap masalah ini Pak. Dan bahkan sahabat bangga Pak, senang. Orang ini rupanya dapat hidayah karena percintaannya dengan wanita ini. Dan luar biasa, namanya wanita ini namanya Ummu Qais jemaah sekalian. Sampai yang kenal dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat, itu jemaah sekalian. Sampai kata para sahabat Pak, jujur laki-laki ini, orang yang hijrah karena Ummu Qais ini menjadi hiburan kami di perjalanan. Jadi Pak, orang ini menjadi bahan apa? Apa kalau bahasa kita nih Pak? Bahan gojlokan Pak ya, bahan hiburan. Sampai jangan membayangkan Pak, dulu sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah naik bus Pak, 5-6 jam nyampe ya. Dulu Pak berjalan kaki. Itu perjalanan bisa 7 sampai 8 hari. Paling cepat Pak 7 hari. Mereka berhenti di jalan-jalan. Nah, ketika berhenti hiburannya apa Pak? Ini orang ini jemaah sekalian. Ente kalau tidak ada mukis, tidak berangkat ya. Iya memang, saya cinta, ketawa semua Pak. Terhibur di jalan jemaah sekalian. Dan sahabat tidak melihat ini sesuatu yang wajar, namanya orang cinta. Tapi buat Rasulullah jemaah sekalian ini masalah Pak. Satu komunitas yang niatnya tidak jelas karena Allah dan Rasulnya, apalagi di perjuangan membawa nama agama, termasuk juga masjid ini Pak. Ini kan kita lembaga dakwah Pak, lembaga agama ini jemaah sekalian, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus sampean dipercaya untuk memakmurkannya, mengendalikan masjid ini. Kalau ada satu saja niatnya bukan karena Allah, apa kata Nabi? Mohon maaf Pak, Nabi sampai angkat tangannya Pak. Allahumma ungkul annal wabah, ya Allah selamatkan kami dari wabah ini. Bayangkan ya, dari 100 sekian sahabat, ada yang mengatakan 120 sahabat, ada satu niatnya bukan karena Allah Pak. Dikatakan sama Nabi, di komunitas muhajirin itu ada satu wabah, penyakit menular. Kalau sekarang COVID barangkali Pak ya, ada yang kena COVID Pak satu ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi Pak ya. Saya senang di sini, jarang yang pakai masker Pak ya. Maskernya juga dibuka sedikit Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah tuntas semua insya Allah jamaah sekalian. Satu saja Pak, itu ada masalah. Para sahabat bingung Pak, penyakit apa ini? Sampai diulang ketiga kali, Allahumma ungkul annal wabah, wah selamatkan kami dari wabah ini ya. Diulang-ulang sama Nabi ma'asyal muslimin. Lihat Pak dalam syarah Ibnu Daqiq Al-Id, syarah Arba'in Nawawiyah itu. Jelas sekali hadis ini ma'asyal muslimin. Nah, keluarlah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sahabat langsung nyambung Pak. Hadis ini tertuju kepada satu orang yang niatnya hijrah karena siapa? Karena urusan lawan jenis Pak. Terjadi split penyimpangan apa? Niat Pak. Pak, sebuah amal yang sudah mengatasnamakan perjuangan, amal-amal ibadah seperti ini ma'asyar muslimin, amal dakwah seperti ini harus ritmenya sama Pak. Niatnya apa? Man amana billah. Betul-betul saya yakin ini perintah dari Allah. Saya beriman kepada Allah. Apa yang saya perbuat ini untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kul inna salati wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya berharap nanti takmir yang baru ini jemaah sekalian semuanya Pak, yang masuk di sini, ayo Pak, niatkan saya memakmurkan masjid ini untuk apa? Untuk Allah Pak. Insya Allah Pak, kalau niatnya sama. Saya punya kaidah Pak dengan hadis yang lain, al arwah junudun mujannada. Ruh seorang muslim Pak dengan muslim yang lain Pak, kalau sudah niatnya sama, orientasinya sama, junudun mujannada, itu bagaikan tentara yang saling menguatkan satu sama lain Pak. Saling menasihati karena Allah, saling menegur karena Allah, saling memberi karena Allah, saling tersenyum karena Allah, duduknya karena Allah, tersenyumnya karena Allah, marahnya pun karena Allah Pak. Man amana billah. Ini masjid innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjidnya Allah itulah orang yang orientasinya siapa? Allah. Man amana billah. Tidak ada tujuan lain jemaah sekalian. Wah, itu dahsyat jemaah sekalian. Saya memahami, saya berharap nanti Pak harus ada pertemuan rutin pada semua takmir Pak untuk menyamakan niat ini ma'asyar muslimin. Karena kita kan manusia Pak ya. Ada syahwat. Ada hawa nafsu masalahnya. Ada pengaruh juga Pak. Dan siap-siap yang mempengaruhi kita juga macam-macam nanti Pak. Itu sebuah keniscayaan, itu pasti. Kalau dulu di zaman Nabi urusan apa? Lawan jenis. Ya, lawan jenis Pak. Atau yang kedua, lidunya yusibuha, karena masalah dunia yang bakal dia dapati. Insyaallah lah kalau takmir Pondok Mutiara tidak mau hidup masjid Pak ya, tapi menghidupkan masjid ya. Insyaallah begitu. Tapi tidak mustahil nanti Pak, kalau kita kelola dengan benar nanti ada peluang-peluang itu Pak. Peluang-peluang bisnis di sini ada Pak. Betul itu Pak. Saya merasakan sekali di Ar-Rahmah itu Pak. Mungkin Pak Manan paham betul. Kita sekarang Pak sudah punya lembaga dana namanya Baitul Mal wa Tamwil. Semuanya Pak di bawah masjid. Ya, dan ini ada divisi khusus. Dari situ nanti kita punya lembaga divisi apa? Bisnisnya Pak. Air isi ulang, Ar-Rahmah Maret. Ini sebentar lagi kita akan buka burda air Pak. Ya, air kemasan. Lagi nunggu izin dari BP POM-nya Pak ya. Kemudian kita punya rumah sehat. Kita punya macam-macam jamaah sekalian. Ini kan divisi khusus Pak. Ini juga harus lebih ketat lagi ngelolanya karena sudah terkait dengan urusan apa? Fulus. Ini jebakan-jebakan semua Pak. Saya minta pada mereka izinkan saya minimal 1 bulan 1 kali duduk dengan antum untuk menyatukan apa? Menyamakan apa Pak? Niat. Antum di sini ngelola dananya umat. Dan alhamdulillah Pak, saya tidak mau masuk di bab yang satu ini. Walaupun orang banyak nyumbang-nyumbang lewat saya, langsung tafadhol ya akhi. Karena maksa-maksa Pak, dimasukkan ke rekening saya. Hari itu juga saya langsung masukkan ke rekening yayasan. Biar enggak jadi fitnah. Ini menggoda Pak. Tahu menggoda Pak? Al-fulus ini Pak, yang kasar jadi halus maksudnya Pak. Hah? Ada mengatakan al-fulus yuhyin nufus. Ya, fulus ini Pak bisa menghidupkan nafsu Pak, jiwa kita menjadi seger. Dan ini tipis jemaah sekalian. Tipis Pak. Harus ada divisi khususnya jemaah sekalian. Itu pun kita keluar terus. Tapi insya Allah Pak, kalau niatnya sama, selesai semua masalah. Tidak apa-apa Pak ya, saya bicara pengalaman pribadi ini, ceplos-ceplos berbicara masalah gimana ngelola masjid ini Pak. Biar kita enak. Itu pun ada saja Pak. Tapi saya memahami dinamika itu harus Pak. Masalah itu harus. Yang penting sampai menganggap masalah ini sebuah peluang amal saleh. Jangan dianggap masalah sebagai masalah. Nanti nafsu yang sampai muncul Pak. Bagaimana kita mengelola masalah? Karena kita yang dihadapkan kumpulan manusia Pak. Yang cara berpikirnya berbeda satu sama lain. Keinginannya juga berbeda satu sama lain. Syahwatnya juga Pak beda Pak, menggebunya satu sama lain. Bagaimana kita mengelola semua itu jamaah sekalian? Ini kalau kita tidak orientasi Allah Pak, capek kita ini Pak. Iman, man amana billah. Beriman kepada siapa? Allah. Artinya Pak, orientasi kita orientasi apa?
Allah. Saya masuk ke masjid ini untuk Allah. Imam juga begitu, Pak. Saya jadi imam karena Allah. Saya juga berbicara begini, Pak, juga karena Allah. Gak gampang ini, Pak. Tapi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina fillah, maksudnya jemaah sekalian, lanahdiyannahum subulana, Allah akan berikan jalan, Pak, hidayah kepada kita untuk bisa menemui jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Arahan Allah Subhanahu wa taala ini, ma'asyar muslimin. Satu yuk. Ayo tolong, Pak, yang pertama kali pemakmur masjid takbir ini, Pak, harus punya kesatuan apa? Niat. Ikhlas karena Allah. Saya masuk ke masjid ini amanah dari Allah. Berarti saya dipercaya oleh umat masyarakat sekitar ini, saya untuk memegang amanah ini karena siapa? Karena Allah. Terus yang kedua apa kata Allah? Wal yaumal akhir. Itulah orang yang memang punya orientasi apa? Akhirat, jamaah sekalian. Bapak Ibu, ada Ibu ya di sini, Pak? Enggak ada ya? Bapak ada Ibu ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah juga menyebut wal yaumal akhir? Billahi, man amana billahi wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Di dunia ini, Bapak, sampean hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu, Pak. Tidak akan lama kita ini ya. Mudah-mudahan sampean yang kepala 6 bisa sampai kepala 9 insyaallah, Pak ya. Kalau perlu sampai 100, Pak ya. Yang penting tidak pikun. Loh, buat apa, Pak? 100 tahun pikun. Yang repot lagi, Pak, 60 tahun pikun. Waduh. Tidak efektif, Pak. Ya. Mudah-mudahan sampean, insyaallah, Pak, kalau sampean fokus ke masjid, sering baca Quran di masjid, kuat silaturahim di antara kita, insyaallah sampai mati kita tidak akan pikun, Pak. Sampean sadar bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu, jemaah sekalian. Ya. Pemakmur masjid ini, Pak, kalau sudah orientasinya akhirat, selesai sudah, Pak. Dunia ini ya kalau bahasa Nabi 60-70 tahun. Rata-rata ya, Pak. Rata-rata umat Muhammad itu 60-70 tahun. Kalau di atas 70 tahun itu bonus betul, Pak. Berarti Allah percaya sama sampean untuk terus memakmurkan dunia ini, jemaah sekalian. Yang penting sampean man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Dan tolong, Pak, sampean masuk ke masjid ini sambung saya ke akhirat. Ini penting, jemaah sekalian. Ya. Di dunia, Pak, kuat-kuatnya manajemen sampean tetap dimakan oleh waktu juga, Pak. Inilah peluang saya yang instan pahalanya yang akan saya bawa ke akhirat, jemaah sekalian. Pak, yang tidak jadi takmir saja, Pak, datang ke masjid saja, Pak, semuanya pahala. Orang kalau sudah masuk ke dalam masjid ini, semuanya pahala, Pak. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, melangkahkan kakinya, Pak, satu langkah diangkat derajat kita, Pak. Langkah berikutnya dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh langkah kita ke masjid ini semakin banyak, Pak, peluang penghapusan dosa dan peluang pengangkatan apa? Derajat kita. Dan begitu sampai masuk ke dalam masjid, sampai salat tahiyatul masjid, dilihat, Pak, jeda antara adzan dan qomat mesti ada 10 menit. Ya, sampean 2 rakaat, sampean angkat tangan berdoa. Sampai selama sampean tidak berbicara di masjid, zikir kepada Allah, fahuwa fis salah, kata Nabi. Maka natis salatu yahbisu. Orang itu dianggap salat sampai qomat, Pak. Selama dia duduk di situ menunggu salat, kata Nabi. Dan doa dia itu, Pak, apalagi dia mengatakan ad-du'a bainal adzani wal iqamati du'aun la yurad. Doa antara adzan dan qomat itu doa yang mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sampai di akhir. Lah ini, Pak, kalau sampai tidak punya orientasi akhirat, malas ke masjid, Pak. Terus takbir tampil di sini, Pak, membuat masjid ini nyaman, Pak. Allahu Akbar. Diatur sedemikian rupa. Kamar mandinya bersih, tempat wuduknya bersih. Kemudian karpetnya juga bersih. Masuk ke masjid menyenangkan.
Sebanyak jamaah yang khusyuk salat di masjid, sebanyak itu pula pahalanya ngalir kepada takmir, ma'asyarul muslimin. Pak, ini mulia Pak. Sampai yang jadi takmir itu mulia Pak. Pilihan Allah. Asal orientasinya apa? Amana billah, ikhlas karena Allah, terus punya orientasi apa? Akhirat. Makanya Pak, orang kalau sudah punya orientasi akhirat, ini masjid rumah kedua saya. Bahkan mengatakan, Pak, ini rumah pertama saya. Saya harus menjaga betul. Saya harus memperhatikan betul. Saya harus mengawal betul gitu. Dan gelisah kalau dia tidak salat di masjid, ma'asyarul muslimin. Apalagi takmirnya, Pak. Takmir itu Pak aib loh, Pak, tidak salat di masjid. Musibah itu, Pak. Datang hanya untuk rapat saja. Begitu rapat ngamuk lagi, Pak. Karena idenya nggak diterima jemaah sekalian. Tapi tidak pernah ke masjid. Terus nggak nyambung, Pak. Ayo, yahi, jadikan masjid ini, Pak, peluang sampean, sanggup sampean ke akhirat, jemaah sekalian. Antum harus menjadi teladan di sini. Menjadi contoh, Pak. Aib loh, kita masuk di ketakmiran kemudian tidak ke masjid, Pak. Musibah ini, Pak. Lima taquluna ma la taf'alun. Kan begitu, Pak. Takmir, tapi tidak pernah ke masjid. Duh, memakmurkan apa ini namanya, Pak? Tak bisa. Contoh datang ke masjid, Pak. Seharusnya takmir, Pak, sebelum ada sudah di masjid semua. Idealnya begitu, Pak. Saya memahami karena kebanyakan di antara kita ada amanah-amanah yang lain ya. Saya memahami betul. Tapi minimal, Pak, ada ketergantungan dengan masjid. Dan lagian ya akhir karim, jamaah sekalian, antum ketika sudah hati antum di masjid, Pak. Ya Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam golongan yang nanti pada hari kiamat mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Salah satunya apa, Pak? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Itulah orang yang hatinya terpaut dengan apa? Dengan masjid. Gelisah kalau tidak salat di masjid, Pak. Apalagi laki-laki, Pak. Terus takmir lagi, Pak. Terus tidak ke masjid. Ya apa itu? Joko sembung apa? Joko sembung, Pak. Enggak nyambung, Pak. Ya, Joko sembung, Pak ya. Ada apa? Ya, Joko sembung, Pak. Enggak nyambung. Masjid, Pak. Ayo jadikan rumah. Subhanallah. Pak, saya memberikan apresiasi buat takmir ini, Pak. Al-masjidu baitu kulli taqi. Ini Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam kitab apa namanya? Yang ditulis oleh Syekh Al-Jaza' Al-Ibadah fil Islam, ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi. Ketika sampai di bab masjid ini jamaah sekalian, al-masjid baitu kulli taqi. Masjid ini memang rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran takwa kita, Pak, bisa dilihat bagaimana respon sampean terhadap masjid. Takaffalallah liman kanal masjid baita. Allah menjamin, Pak, bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumah keduanya. Rumahnya sebagai rumahnya, Pak. Merasa memiliki semua jamaah sekalian. Dengan apa? Bil amni, dibuat aman kehidupannya. Itu jaminannya Allah, Pak. Pemakmur masjid. Terus apa lagi? Warruh, dibuat tenang jiwanya. Wal jawas ala sirat, nanti pada hari kiamat berjalan di siratnya Allah, Pak, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ridwanihi wa ila jannatihin na'im. Nanti berjumpa dengan ridhonya Allah dan berjumpa pula dengan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ini diberikan plak kepada pemakmur masjid, jemaah sekalian. Allahu akbar. Mulia, Pak. Mulia betul pemakmur masjid, Pak. Asal niatnya karena Allah dan punya orientasi apa? Akhirat. Ini sanggup saya ke akhirat, Pak. Dan sampai akan mendapatkan tribun khusus nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada tribun kecuali tribunnya Allah. Itulah orang pemakmur masjid yang hatinya terpaut dengan masjid, jemaah sekalian. Ini yang kedua, Pak. Man amana billah, orientasinya Allah, imannya kepada Allah. Dan yang kedua, wal yaumil akhir, dan punya orientasi akhirat. Oke? Yang ketiga apa jemaah sekalian? Apa kata Allah? Wa aqamas shalah. Kemudian sama-sama mendirikan salat. Alhamdulillah ya, salatnya sudah kita sama-sama laksanakan, Pak ya.
Ya. Cuma anak mudanya Pak, sekali lagi. Saya akan terus ngomong begini Pak. Saya di mana-mana Pak ngelihat masjid itu akan makmur kalau anak mudanya dominan. Kalau enggak 50-50 lah. Ya, seimbang. Ayo Pak, sampean ajak anak sampean. Ajak mantu sampean, Pak. Ajak cucu sampean yang sudah berumur 7 tahun itu Mas kan. Ajak ke masjid, Pak. Kenalkan dengan masjid. Ini rumah Allah, rumahnya mereka semua, Pak. Sehingga nanti mereka enggak, ketika nanti sampean dipanggil oleh Allah mati, Pak. Mereka sudah siap, Pak. Begitu dulu abah saya ke masjid setiap saat dan selalu ngajak saya. Ada siap untuk menerima amanah itu jemaah sekalian. Ya tapi kalau sampean santai, anakku sibuk saat kerja gitu. Ya sudah Pak. Nanti begitu meninggal dunia dia sibuk juga, tidak ngurus juga ke masjid Pak. Akhirnya di masjid jadi rebutan orang yang nggak jelas tanggung jawabnya jemaah sekalian. Karena kita tidak menyiapkan regenerasi itu. Salah satu regenerasi itu Pak, caranya apa? Memakmurkan masjid dengan salat berjamaah di masjid. Wa aqamas shalah. Mendirikan salat di sini Pak. Allahu Akbar. Sampean Pak tanpa sampean sadari loh Pak, kalau bawa anak nanti ini anak saya, sampean juga ini anak saya, kan jadi akrab Pak. Saya tidak tersinggung Pak, di masjid saya anak itu ramai, tidak tersinggung Pak. Pengajian begini Pak pernah ramai, sampai pecah kaca Pak. Saya tidak kaget. Biasa. Dan tidak perlu sampean mendelik Pak. Oh dulu kita waktu muda juga begitu juga kok. Iya kan? Cuma sampean lupa Pak. Loh iya betul itu. Biarkan Pak, teriak-teriak biarkan. Kayak tadi malam saya pengajian ya Mas, kan pengajian saya tiap Senin pengajian Pak di masjid saya gitu. Cucu saya datang Pak. Saya bilang ahlan. Pas ngaji loh Pak. Loh ya apa? Masa saya mau bentak? Ayo pulang. Nanti Pak ketika saya bentak Pak, anak setiap jiddi kakekku ada di masjid, aku masuk mendelik dia gitu. Akhirnya terekam di benaknya Pak. Tidak mau masuk ke masjid karena takut dimendelik sama kakeknya. Ahlan. Ya sudah Pak, saya rangkul sebentar. Kemudian ada ustadz yang namanya Ustadz Ijlal. Ijlal, yo ini ponakanmu pegang, ajak main dia. Dirangkul sama dia Pak. Keluar, selesai, aman. Tidak usah kita. Kadang-kadang banyak orang tua Pak terganggu dengan anak kecil. Karena sampai merasa khusyuknya terganggu Pak. Nabi itu Pak salat dinaikin loh ini pundaknya Pak. Oleh Sayyidina Hasan dan Husain jemaah sekalian. Oleh cucunya Pak. Dan Nabi lama sujudnya Pak. Tidak naik-naik gitu. Sampai sahabat takut kenapa Nabi ini. Pingsan kayak. Semaput kayak. Ternyata ada sahabat yang mencoba naik Pak. Ternyata Nabi dinaikin oleh cucunya Pak. Allahu Akbar. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Cubit sedikit Pak. Turun cuma nak ngomong Pak, tapi ngomongnya lebih cubitan Pak. Begitu sampean nyubit Pak, anak itu tidak akan naik lagi ke pundak sampean Pak. Dibiarkan sama Nabi sampai puas, selesai. Assalamualaikum. Apa kata dua anak ini Pak? Ya jiddi, kakekku. Nikmar rukab anta. Sebaik-baik tunggangan, kalau bahasa kita Pak, sebaik-baik onta, engkau wahai jiddi. Bayangkan Pak. Rasulullah dibilang onta, dibilang kuda, tunggangan, bayangkan. Dia anak Pak, tidak tahu membahasakan. Di hadapan sahabat-sahabat senior Pak. Nah ini mereka qoribul jahiliyah, dekat dengan masa jahiliyah Pak. Tidak suka dengan anak kecil pada waktu itu. Nabi tersenyum gitu. Apa kata Nabi? Wa ni'mar rukab antuma gitu. Allahu Akbar. Sebaik-baik penunggang kuda, penunggang onta, kalian berdua gitu. Cuma nanti kata Nabi, kalau naik lagi sama jidi jangan pas salat ya kata. Kasihan tuh ami-amimu di belakang, paman-pamanmu di belakang tuh kecapean karena dinaikin abid jidi tadi di punggungku oleh kamu semua gitu. Itu direkam Pak oleh dua sahabat ini Pak. Dan meriwayatkan sahabat ini Pak Hasan dan Husain dua-duanya meriwayatkan riwayat ini ma'asyarul muslimin. Jadi sampean jangan terganggu Pak dengan anak kecil. Mau lewat, mau nangis, mau teriak, biarkan aja. Aqamas salat, tapi mereka Pak melihat abahnya, kakeknya, ya abangnya sedang salat di masjid. Itu akan direkam Pak. Sekarang banyak orang tua terganggu dengan anak kecil Pak. Berarti ini orang tua yang tidak lupa dengan masa mudanya jemaah sekalian ya. Ayo Pak,
Wa aqamas shalah. Saya berharap mendirikan salat tidak hanya takminnya, Pak, tidak hanya sampean, tapi yang muda-muda diajak semua, Pak. Hatta ibu-ibu silakan ke masjid. Walaupun tetap yang paling utama salat wanita di mana? Di rumah, Pak. Tapi sesekali dia rindu, Pak, ingin berjumpa dengan rumah Allah yang sebenarnya. La tamna'u ima Allah al-masajid, kata. Jangan dilarang kalau ada seorang wanita pingin sesekali masuk ke masjidnya Allah. Jangan dilarang, kasihan dia. Dia juga pingin menumpahkan isi hatinya kepada Allah di rumahnya, di masjid ini. Boleh sesekali, Pak. Yang penting ketika ibu-ibu ke masjid harus didampingi oleh siapa? Oleh mahramnya, oleh suaminya, oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh saudaranya. Jangan berjalan sendirian. Boleh. Wa aqamas shalah. Itu, Pak, cara kita memakmurkan masjid, mengelola masjid begitu. Ini, Pak, sampean pikirkan. Bahkan tolong tunjuk imam, insyaallah imamnya masyaallah, Pak. Imam yang baik itu ma'asyar muslimin, imam, Pak, yang tahu betul, Pak, tentang masing-masing jamaah itu, Pak. Doakan, Pak, ya. Saya punya kampus ini, Pak, kampus mencetak imam masjid memang. Namanya Stidkis, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Kampus. Sebenarnya sekolah I'dadul A'immah, mencetak imam masjid. Imam tidak hanya imam saja, Pak, tapi imam bagaimana imam yang bisa menjembatani antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Imam yang menerima curhatnya orang-orang jamaah tetapnya, Pak. Imam yang bisa mengawinkan jamaahnya satu sama lain. Imam juga yang bisa menyelesaikan problem rumah tangga jamaah tetapnya. Imam yang bisa memandikan jenazah. Imam yang mufti di situ, jamaah sekalian. Nah, ini sudah kita 3 alumni, Pak. Alumni kami sudah 114 kemarin menyebar di 24 provinsi. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah Ta'ala. Dan mereka copy paste saja apa yang ada di Ar-Rahmah ini, saya bilang gitu. Yang ke Aceh pulang ke Aceh, yang ke Riau pulang ke Riau, yang ke Kalimantan pulang, yang ke Ambon pulang ke Ambon, yang ke Palu pulang ke Palu, yang ke mana? Ke Papua pulang ke Papua. Bahkan ke Papua kita ngirim 2 sekarang, Pak, ke Papua jamaah sekali. Supaya mereka bisa mewarnai di situ. Imam begitu, jamaah. Dan imam yang baik, Pak, begitu assalamualaikum tahu, Pak, bagaimana kondisi jamaahnya nih, Pak. Siapa yang tidak salat? Ya, biasanya ada di masjid juga ini, ada kepekaan, Pak. Makanya Nabi SAW, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min salatihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi, kalau sudah selesai salat, yatafaqqadu, dia balik, Pak, yatafaqqad, melihat masing-masing jamaah, kan. Itu imam yang benar, Pak, dilihat. Kalau senyum ikut senyum pula, Pak. Ya, kalau sedih dia merasa ada apa ini gitu. Karena dia punya tahu kenapa dia sedih, ya. Imam itu harus tahu, Pak, kalau jamaah sampai 1 minggu tidak ke masjid, silaturahimi ke rumahnya, didatangi ke rumahnya, Pak. Apalagi datang ke rumah, Pak, imamnya juga bawa oleh-oleh juga, Pak, ya. Oh, mantap itu, Pak. Bawa apel, sekarang musim mangga bawa mangga gitu. Loh, ya betul, Pak. Terus mendoakan jamaahnya, Pak. Allahumma antas syafi, ya Allah. Tidak perlu ke dokter, Pak, sembuh langsung. Betul itu, jamaah sekalian. Betul itu, Pak. Itu wa aqamas shalah. Tapi kalau kita tidak pernah salat, tidak tahu, Pak, siapa yang sakit, siapa yang bermasalah, tidak tahu. Tapi kalau di masjid menjadi forum silaturahim, kita tahu apa yang terjadi. Kalau ada iman tidak seperti itu, Pak, minimal satu sama lain harus ada kepekaan. Di masjid ini, Pak, sampean tahu siapa saudara saya yang bermasalah gitu. Wa aqamas. Karena salat itu, Pak, tidak hanya sekedar tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu esensinya, ma'asyar muslimin. Bahkan kata Allah, apa kata Allah berikutnya yang keempat, apa? Wa ataz zakah, ya Allah. Di masjid ini, Pak, kita sama-sama mengeluarkan zakat. Saya berharap nanti jamaah sekalian, ayo, Pak, pengelolaan zakat di sini pusatnya di masjid ini, Pak. Nanti sampai bisa bekerja sama, Pak, dengan lembaga dan lain-lain, buka Baitul Mal. Dari kita, dari ke kita pula, jamaah sekalian. Alokasinya jelas. Buka, Pak, taklim, buka belajar Quran dari mulai anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bapak-bapak yang tidak bisa ngaji, ada ilmunya semua sekarang, Pak. Itu juga butuh biaya operasional, Pak. Infak yang ada yang ngelola di masjid ini, jamaah sekalian. Wa atas zakat, zakat itu dikelola, Pak, profesional dari masjid ini, Pak. Innama ya'muru masajidallah, seharusnya zakat dari sini, dari masjid ini, Pak. Menyelesaikan problem umat dengan uang kita. Dari kita, lari pula ke kita. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang yang mampu, diserahkan kepada orang yang tidak mampu. Yang oleh mana? Masjid. Jadi panjang loh, Pak. Kerjaan masjid ini banyak, jamaah sekalian.
Bukan hanya sekedar mengumpulkan infak Jumatan saja ya Pak sekalian. Itu namanya Pak collecting dana. Kita ini masjid Pak, bagaimana bisa ngelola dana Pak? Ngelola dananya umat jamaah sekalian. Dialokasikan ke tempat yang benar. Tidak salah sasaran. Kalau sudah orientasinya akhirat Pak, selesai semuanya Pak. Tidak ada problem di antara kita ini ma'asyal muslimin. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya apa? Ini penting Pak. Walam yakhsha illallah. Dan mereka tidak punya perasaan takut kecuali takutnya hanya kepada siapa? Allah. Mohon maaf ya, akhi. Jangan sampai Pak masjid ini masjid yang ditakuti sama orang. Halo? Jangan sampai Pak masjid Pondok Mutiara Pak ya? Masjid orang masuk ngeri Pak. Masjid coba. Kita pengen masuk ke sini Pak, tenang. Takutnya hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Pak takminnya harus senyum. Care sama orang. Ya, apalagi ada jamaah baru Pak, rangkulan, ahlan wa sahlan. Dari mana Bapak? Di mana tinggalnya gitu? Insya Allah kami silaturahim ke rumah Bapak. Gitu. Buat Pak, ini rumah masjid menjadi tempat orang akrab Pak. Tidak ada permusuhan di antara kita jamaah sekalian. Harus makanya kalau sudah satu hati Pak, ini kan enak semuanya jamaah. Kenapa dari awal saya katakan man amana billah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Karena kita satu hati. Sampai merasa masuk ke masjid tenang Pak, tidak risau, tidak gelisah, tidak takut. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid Pak, ya mohon maaf ya. Tapi saya buat enjoy Pak. Dan sampai sekarang saya masih ngisi di masjid ini. Tapi setiap orang masuk sampai anak saya juga takut Pak. Karena takmirnya itu Pak pakai rompi. Enggak mau senyum sama orang. Ngatur saf, apa kan? Imamnya pun tidak senyum Pak. Tahu? Apa? Ini rumah Allah. Sempurnanya salat, sempurnanya saf. Jangan sampai ngasih peluang sama setan di sini. Gitu. Bayangkan Pak. Mau salat ditakut-takuti kayak gitu Pak. Ya akhi. Senyum ya akhi. Istaqimu Pak. Minta tolong rapikan sedikit. Sambil senyum Pak. Tak enak jemaah sekalian. Adem Pak. Terus panitia-panitia, saya memahami Pak. Nanti jamaah-jamaah yang agak unik-unik ya, memang ada biasa lah Pak gitu. Kalau pas takjil Ramadan kadang-kadang ngambil 2 ada itu Pak ya. Ya itu biasa Pak. Karena mungkin dia maklum jarang makan enak jamaah sekalian gitu. Sambil berpikir positif Pak. Berpikir positif pada orang kayak gitu jamaah sekalian. Loh saya mengalami betul Pak. Di masjid saya itu ada orang kayak gitu Pak. Shh. Pelan-pelan. Ngambil 2, ngambil 3 tidak apa-apa ya. Bahkan Pak, kalau Senin Kemis kita kasih kotaan Pak. Kotak rahmat itu nasi kotak Pak. Itu ngambil 2 Pak. Antum pantau, pasti dia dimakan sama keluarganya saya bilang. Memang tidak punya betulan. Kalau punya tidak akan ngambil 2 saya bilang gitu. Kasih kesempatan, apalagi tahu betul kondisinya kayak gitu. Antum bersyukur ya akhi saya bilang. Ada orang tepat sasaran berarti sampai tidak capek-capek. Diambilkan sama suaminya, istrinya sebenarnya pengen ikut, cuma tidak bisa ikut. Dia ngambil 2 Pak. Setelah berbuka, pulangnya ngambil 2. Mendelik panitia Pak. Tak boleh akhi. Pertama antum tidak punya adab sama orang tua ini. Dan antum tahu bagaimana kondisi orang tua ini, ekonominya saya bilang gitu. Antum saja tersenyum. Antum angkat, antum persilakan. Antum antarkan ke rumah dia. Seharusnya dia tidak perlu datang ke sini. Kita beri ke sana. Tawarkan, mulai besok tawarkan pada orang ini. Mau datang ke sini alhamdulillah, kalau enggak kami yang mengantarkan ke rumah Bapak gitu. Itu takmir, Pak. Takmir ini menyervis orang jamaah sekalian. Kesempatan Pak kita beramal saleh di sini. Sehingga orang masuk ke masjid Pak adem. Karena semuanya senyum jamaah sekalian gitu. Nyambung Bapak Ibu ya. Apalagi pas buka puasa Pak ya. Buka puasa itu kan menunya macam-macam Pak ya. Takmir sudah menyiapkan tapi ada kiriman dari orang lain Pak gitu. Kiriman itu yang kadang-kadang yang bagus-bagus Pak. Lemper. Kalau di Perak Pak sambosa Pak. Itu sambosa daging Pak. Waduh. Terus kadang-kadang besoknya kroket. Kroketnya bukan kroket Jawa Pak, tapi kroket Ampel itu isinya daging juga Pak. Pastenya bukan mie Pak. Daging juga Pak gitu. Itu kan kadang-kadang lihat kayak gitu. Waduh.
ambil Arab, apa? Pastel ampel. Itu ada ngambil 2, Pak, ngambil 3. Tidak apa-apa, saya bilang. Ini setahun sekali kayak gitu. Cuma kita perlu ngasih arahan pelan-pelan, ya. Kalau bisa yang lainnya tolong kalau lebih silakan. Yang repot kalau takminnya ngambil yang lebih banyak, Pak. Yang enak-enak dikumpulkan di belakang, Pak. Alasannya nanti untuk apa? Untuk tadarusan, Pak. Lo orang ngasih untuk takjil bukan untuk tadarusan, kok. Disimpan, Pak. Lo ya apa itu? Pak, walam yasya'illah. Mohon maaf saya bicara begini ya. Ini pengalaman-pengalaman di lapangan. Bagaimana memakmurkan masjid? Semuanya, Pak, untuk membahagiakan orang. Apalagi sampean yang sudah terbiasa makan enak, ya sudah, bismillah. Kita di belakang. Biasanya di belakang, Pak, lebih banyak sisanya, Pak. Iya kan? Lebih banyak sisanya, Pak. Sisanya itu boleh, Pak, untuk apa? Untuk tadarusan nanti. Tapi kalau kemudian kurang, berikan dulu tadarusan, urusan nanti. Ada saja nanti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala gitu, seperti itu.